masjid ini sunat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita sudah bisa melaksanakan sholat berjamaah di subuh ini, dan mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya kita selalu bisa melaksanakan sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan apa yang ada di bulan Ramadan ini terbawa sesudah bulan Ramadan, sehingga kita terus bisa berjamaah. Karena jamaah itu luar biasa fadilahnya, luar biasa sholat berjamaah itu. Dalam sebuah riwayat dikatakan ada 5 keistimewaan, 5 keutamaan orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah itu. Apa yang 5 itu? Man shalla shalawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Jadi siapa saja yang rajin melaksanakan sembahyang 5 waktu berjamaah, untuknya ada 5 perkara yang didapatnya. Al-awwalu la yusibu faqrun fid dunya. Yang pertama, dia tidak akan ditimpa oleh suatu musibah berupa kepakaian. Insya Allah masih cukup. Karena pakaian itu bukan berarti sedikit duit, tapi pakaian itu pada hakikatnya adalah merasa kurang berlebih. Jadi walaupun namanya kita lebih banyak, tapi merasa kurang, maka sesungguhnya dia adalah pakaian. Sesungguhnya dia pakaian. Tapi kalau sudah merasa cukup, merasa tentram, sifat qanaah, maka itu akan cukup. Dulu pernah melihat di televisi SBY pidato zaman SBY. Jadi ujar SBY, dunia ini cukup memberi makan orang sedunia. Cukup sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dunia ini tidak cukup memberikan kemauan bagi seorang yang rakus. Satu orang yang rakus, ada cukup dunianya? Ada cukup. Jadi mudah-mudahan kita diberikan sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin melaksanakan sholat berjamaah, sehingga kita merasa cukup. Karena miskin kaya itu sesungguhnya ujian. Miskin ujian, kaya ujian. Ujian si miskin mencari rezeki yang halal, itu ujiannya. Alih mencari, misalnya di rumah membalas kereta, duit kereta, jalan umpamanya, melihat dia dari orang yang menghati, jadi mungkin akan khawatir, berpikir kan. Adapun ujian si kaya, banyak duit, ujiannya Pak mengeluarkan zakat. Ternyata mengeluarkan zakat itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup mengeluarkan zakat itu. Pada semuanya. Kalau kalian ada hidayah, kalau ada iman yang kuat, kalian sanggup zakat, sanggup. Uyuh-uyuh mencari diberikan orang, itu kan mudah. Makin banyak yang lagi. Tidak mudah zakat itu. Semudah. Memang nilainya sedikit, nilainya 2,5% atau pada umumnya kan dalam kota catatannya itu banyak pasti 2%. Kalau berduit umpamanya 100 juta, 2,5 juta. Tapi kalau sudah berduit umpamanya 100 miliar, nah dibagi-bagi 2,5. Namun hatinya ada menyebujur beriman Allah Ta'ala, harus sanggup mengeluarkan zakat. Dibagi-bagi. Apalagi 1 triliun, umpamanya 1 triliun, orang-orang sumir. Itu kalau kami bujur hatinya itu beriman kepada Allah, ikhlas, sanggup jalan. Dan tidak sedikit orang yang dijubah dengan kemiskinan lulus. Ketika diuji dengan kekayaan, ada lulusnya. Siapa contohnya? Di zaman Nabi kita namanya sahabat.
awalnya miskin, rajin beribadah, setelah suci dia gagal. Demikian juga di zaman Nabi Musa alaihissalam. Siapa itu? Harun. Harun sepupunya dari Nabi Musa. Apa keluarga? Pada awalnya dia miskin, rajin ibadah waktu miskin. Itu sudah suci, subuh, berjalan ke dapur, gagal. Padahal di dunia di sementara, siapapun kita terlahirkan mati juga. Nah, orang yang rajin melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu yang pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dilimpahkan dia kefakiran di dalam dunia. Mudah-mudahan kita merasa cukup dengan ada yang di dunia ini. Mudah-mudahan. Wassalam. Jadi kefakiran di dalam dunia. Kalau kita umpamanya kada berduit, nang dimakan kada, lalu kita makannya haram, itu sedikit agak wajar. Memang salah juga, tapi sedikit agak wajar. Misalnya kita umpamanya kada makanan yang ada di bagi, kalau kada makan mati umpamanya. Nah, kita umpamanya di hutan atau di mana umpamanya kada bisa makanan mungkin kada umpamanya. Aku kada mengambil orang ini bisa mati kelaparan. Nah, itu kan sedikit agak wajar mengambil orang. Tapi kalau duit banyak, jabatan tinggi, umpamanya terhormat, mengambil duit orang secara yang tidak halal, itu bukan orang baik-baik saja, orang jahat. Yang menyedihkan kan, duit banyak, gaji tinggi, umpamanya penghasilan masih banyak, masih kurang, nah, memang bahaya. Yang pertama, wasani yang kedua, yarfa'illahu ta'ala anhu 'adzabal qabri. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala angkat kepada orang yang rajin melaksanakan sembahyang berjamaah itu akan siksa kubur. Diangkat siksa kubur. Artinya dilepaskan. Di antara sahabat Nabi ketika diterangkan kepadanya tentang siksa neraka, dia menangis. Tapi manakala dia diceritakan tentang siksa kubur, dia nangis. Nah, sedih. Kemudian dia ditanya, sampai tadi diceritakan tentang siksa neraka, dia tidak menangis. Tapi ketika diceritakan tentang siksa kubur, dia tidak mau menangis. Dia menjawab, bunyinya kalau siksa neraka orangnya banyak rame-rame, tapi kalau siksa kubur seorang. Jadi kalau sendirian hidup itu, angkaran disiksain nggak bisa hidup. Kita melewati jalan tawar sama jalan tinggi. Padahal ada apa ya? Tapi nyaman benar saja. Pada saat kesadaran kok, ada apa saya? Ada nyaman nanti rasanya. Kalau sudah sendirian itu. Itu yang kedua. Wasarisu yang ketiga, yukta kitabahu biyaminihi. Nah, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala akan dia menerima catatan amal di hari kiamat nanti dengan dia menerimanya dengan tangan kanan. Karena masing-masing kita ini ada dicatat. Yuk berarti kita dicatat berkah. Nah, dicatat. Dan catatan itu akan kita terima. Nah, menerimanya itu ada beberapa macam. Di antaranya kita menerima dengan tangan kanan, ada menerima dengan tangan kiri, ada yang menerima itu belakang. Yang bagus yang mana? Menerima dengan tangan kanan. Apabila menerima kita itu dengan tangan kanan, alamat catatan itu bagus. Insya Allah akan masuk surga. Tapi kalau sudah menerima tangan kiri, nah itu bahaya. Apalagi yang belakang sempat melihat kondisinya apa tadi. Nah, orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah, maka dia akan menerima amal catatannya atau kitab catatannya nanti di akhirat dengan tangan kanan. Tiga adalah warabi'u yang keempat. Itu keutamaan
saat melewati titian siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Wah, luar biasa. Cepat sampai. Kalau kita jalan biasa itu berat, selamat. Coba bayangkan ya. Titian siratal mustaqim itu jaraknya 500 tahun. Teman bawahnya neraka. Punya gugur langsung masuk neraka. Titiannya itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Kalau bayangkan tarik mainnya gimana? Panjangnya. Diikat dari tiang-tiang. Tiba-tiba jalan gitu. 10 meter aja ada gugur. Lihat kan? Akhirnya kayak itu tadi apalagi nonton hausnya rambut itu apa ya pokoknya di sembahyang Allah. Jadi lah kalau ada apa-apa itu kalau ada anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala mana bisa kita selamat. Nah orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah dia melewati titian siratal mustaqim itu bagaikan kilat yang menyambar sampai. Mudah-mudahan kita kawal berkata melaksanakan sholat berjamaah. 4 adalah yang kelima, yang terakhir. Wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala jannatan bila hisabin wala adzabin. Allah masukkan orang tersebut ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Luar biasa. Itu kan dicari-cari neraka. Karena umat Nabi Muhammad SAW di akhir itu nanti memang semuanya masuk surga, tapi terbagi kepada 3 bagian yang tersebut di dalam Maulid Nabi itu. Suruh-suruh yadkhuluna jannatan bighairi hisab. Ada sebagian, ada sepertiga masuk surga tanpa hisab. Nah, orang yang rajin berjamaah termasuk ini. Mudah-mudahan kita masuk ke yang kedua, dia masuk surga juga, tapi dosanya banyak. Dia bereskan dulu di neraka untuk menghapus dosa-dosa itu. Misalnya sekali sembahyang ada dosanya tertinggal 500 tahun memaafkan di neraka. Seminggu berapa? Baru begitu saya yang lain-lainnya maafkan dulu di neraka. Tapi ujung-ujungnya ya surga juga. Yang ketiga, cipok lawan dosa aja. Cuma hati berdoa kepada Allah. Dia mengesahkan kepada Allah dengan sesungguhnya. Kalau sama ini kalau lain mampirnya, tapi ujung-ujungnya dia surga juga. Surga juga. Masih ada harapan. Namanya orang kafir tidak ada harapan sekali kan. Lebih di neraka selama-lamanya. Itu di antara keistimewaan apa namanya orang yang rajin berjamaah. Dan nilai-nilai berjemaah itu beda-beda setiap orang. Di antaranya Inna Allah Ta'ala yahsyuru masajidat dunia yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghimpun masjid-masjid yang ada di dunia ini ya, di hari kiamat nanti. Ka'annaha buhtun bidun, sepertinya yang kendaraan yang putih mengkilat, kendaraan yang kayak ustaz. Qawaimuha minal ambari, kaki-kakinya atau tiang-tiangnya terbuat daripada ambar. Wa a'naquha min az-za'faran, lehernya daripada za'faran. Wa ru'usuha min al-miski, kepala masjidnya terbuat daripada misik. Wa adanuha min az-zubarjadil ahdar, dan telinga-telinganya daripada zubarjad yang hijau. Wal mu'adhdhinuna yaqutunaha wal a'immatu yasuqunaha. Nah,
orang-orang tukang ajar, para bilal itu mengendalikan kendaraan itu. Kemudian imam-imamnya yang menjadi supirnya, ini yang mengarahkan para muadzin, yang menjadi supirnya, yang menyetirnya para imam. Fayamurra bi arasatil qiyamah, maka dia melewati padang yang luas, yang sangat luas pada hari kiamat. Dilewatinya. Kalau berkil khatib, kecepatannya bagaikan kilat yang menyambar. Fayaqulu ahlul qiyamah, orang-orang yang ada, penghuni-penghuni yang ada di hari kiamat itu bertanya, ahaulai minal malaikat, apakah mereka itu daripada malaikat? Aminal anbiya wal mursalin, atau daripada para nabi, atau daripada para rasul? Fayunadi, kemudian ada panggilan, ada suara, jawabannya adalah mereka bukan para malaikat muqarrabin, mereka bukan para nabi, mereka bukan para rasul. Bal haula'i min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, bahkan mereka itu daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahfaluna sholawati bil jamaah, yang selalu memelihara, menjaga dengan sembahyang berjamaah. Dijaga betul-betul sembahyang berjamaah, dilaksanakan jujur-jujur, jangan asal tempat berjamaah aja. Nanti tata tertibnya juga diperhatikan. Kalau umpamanya sembahyang itu imam itu yang paling afdal, kemudian orang yang di saf kedua dalamnya lagi, kemudian saf kedua, saf ketiga, itu berurutan, kampilan itu berurutan. Namun kita bisa sampai ke belakang masih kosong lagi. Nah, misalnya dua saf aja ada di pihak sana umpamanya. Nah, itu pada tempat berjamaah gitu. Jumlahnya berjamaah, tapi nilainya ada berjamaah. Karena tak apa artinya? Nah, kosong itu banyak, kosong, terputus. Ini harus diisi dengan kasus 4, diisi 4 berjamaah, tapi nilainya harus berjamaah. Imam sembahyangnya sah sembahyang, cuma nilainya harus berjamaah. Itu kan di pokoknya kayak orang, kayak sini di muka kayak. Nah, kemudian di hari kiamat itu ada segulungan manusia yang wajah-wajahnya itu bagaikan bintang, bercahaya bagaikan bintang. Lalu ditanyakan, siapa mereka itu? Jawabannya, mereka itu adalah, atau ditanya apa amalan kamu di dunia. Nah, mereka menjawab, ujarnya kami di dunia dahulu apabila orang sudah azan, kami lapas demikian. Dulu ada lapas, kami bersuci, wudu, nomor wudu, nomor mandi. Apabila sudah azan, kami lapas kalian untuk persiapan bersuci, kemudian kami berangkat ke masjid untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Itu anak bercahaya muhanya di hari kiamat bagaikan bintang. Apabila sudah azan itu lapas kalian. Kemudian ada lagi yang lebih hebat daripada itu. Ada segulungan manusia yang wajah-wajahnya itu bagaikan bulan purnama. Kemudian ditanyakan kepada mereka, apa amalan kamu di dunia dahulu sampai seperti ini jadinya? Mereka menjawab, ujarnya kami, apabila orang sudah azan, kami sudah bersuci, dia sudah tidak berangkat lagi. Artinya lebih siap daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi orang azan, hanya bersuci, naik
kumpul barang-barangnya. Nah orang aja ada orang datang lapas jadi baju di pasar apa lagi. Mulai pagi kan ada masuk-masuknya lah kembali. Nah orang aja ada masuk. Kan sabtu kita udah kelompok lagi lah. Kayak aja dulu lah, apa maksudnya dulu. Lain orang bahari itu pernah pada suatu hari dia pergi ke kebun kurma, lihat-lihat jalan sejuhur sampai asar. Beli ke rumah, ternyata orang sudah sembahyang berjamaah asar. Ya kata Dudi, ada sempat sakit hatinya. Ujiannya gara-gara kebun ini mengakibatkan pada saat sembahyang asar berjamaah. Asyhidu ala annaha iti alal masakin. Saksikan oleh kalian semua, kebunku ini untuk orang miskin di negara. Gara-gara ini aku mengganggu aku daripada sembahyang berjamaah. Itu orang baik. Bisa jalan dengan amwaluna. Jadi mengganggu harta kami itu daripada beribadah. Nanti yang dimaksud dengan fitnah dalam agama. Jadi yang kedua ini tadi, apabila orang sudah mulai azan itu siap dah iris pasal bersujud, untung dah dulu. Wajahnya bagaikan bulan. Terakhir yang lebih hebat lagi, ada segulungan manusia yang wajahnya bagaikan matahari. Luar biasa itu lah, luar biasa. Bagaikan matahari cahayanya. Ditanya, maka malukum apa pekerjaan di dunia dulu sampai seperti ini jadinya. Ujiannya kami di dunia dulu apabila orang sudah ada kami ada di masjid. Sebelum ada itu sudah ada di masjid. Berkumpul. Nah itu wajahnya bagaikan matahari. Artinya makin perhatian makin bagus. Kalau kita sebaiknya berwajib sampai masuk bisa yang orang gitu. Mirip. Amalnya ada dapat berjamaah bisa ada dalam masjid. Allah alam. Mudah-mudahan yang penting itu mudah-mudahan berusaha kita untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang berbahagia, yang disuruh sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Selain mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa arzuqna ittiba'ahu wa arina